bukan orang sempurna. Lu yang sedemikian melekat dengan Yahweh. Lu yang sedemikian punya dedikasi yang tinggi terhadap Yahweh. Lu yang tahu mempersembahkan yang terbaik kepada Yahweh. Tapi lu juga yang pernah jatuh. Lu juga yang pernah kehilangan kontrol dalam hidupnya. Lu yang pernah telanjang di dalam kemah. Lalu Anda baca kitab suci selanjutnya. Dari seorang seperti ini juga lahir keturunan berbeda. Ini berbicara tentang apa? Berbicara bahwa kalau kita baca kitab suci dari Kejadian 1 kaki, saya dan saudara diberikan semua pilihan. Kamu mau menjadi seperti siapa? Dan kabar baiknya, Yahweh tidak hanya memberikan teladan seperti Nuh, seperti Abraham, seperti Daniel, seperti Paulus, seperti orang-orang yang dipakai oleh Yahweh dengan luar biasa, yang memiliki kelemahan dan kejatuhan. Tetapi Yahweh memberikan teladan sempurna kepada saya dan saudara, yaitu Yesua yang sampai mati di kayu salib. Dan kalau kita mau belajar di dalam keempat Injil, ditambah kisah para rasul dan perjalanan rasul-rasul di kota-kota tertentu seperti Filipi, Timotius, Korintus 1 dan 2 dan seterusnya, kita belajar untuk menjadi pribadi yang tidak melihat satu sisi pengacara. Ada banyak orang percaya, kalau kamu suaranya keras-keras, tegas-tegas, kamu gak mengasihi. Harus lemah lembut, kasih itu sabar. Lalu kalau kita menyatakan kebenaran firman Yahweh, memberikan kesaksian hidup kita, lalu kamu sombong, kamu terlalu bangga dengan pelayananmu. Jangan pagi ini belajar baik-baik. Jangan jadi orang yang kecil, orang yang sepenggal-penggal mengambil firman. Tapi kita mau belajar menjadi orang yang penuh, yang sungguh-sungguh mau dipulihkan. Sebabnya kita harus baca dari Kejadian sampai Wahyu, bersungguh-sungguh berulang-ulang, membiarkan roh kita dibentuk, sehingga kita tidak menjadi orang percaya yang lumpuh, nggak berani mengasihi, nggak berani memberitakan firman. Takut nanti dia nggak jadi suka sama saya, takut dia kepahitan, takut dia menolak saya, dan nggak berani dengan lembut, dengan penuh ketulusan. Takut nanti saya kan perempuan, dia kan laki-laki, nanti salah tafsir, nanti orang bilang apa. Saudara, jadilah pribadi yang tulus terbuka di hadapan Yahweh, melakukan segalanya karena kita tahu aku belajar dari firman-Nya dan aku harus melakukan. Saudara nggak perlu takut dibilang sok rohani, sok benar, betul aja, sok tahu, pamer, kayak dia aja yang paling benar. Saudara, izinkan saya berkata pada pagi ini, sekalipun di tempat kerja, orang akan merasa aneh dengan kehidupanmu. Sekalipun di dalam pergaulan, orang akan merasa something wrong with him, something wrong with her, something wrong with them. Saudara, mari kita belajar kebenaran firman. Baca firman-Nya, renungkan firman-Nya, lakukan apa yang kau tahu. Biarkan roh-Nya memimpin hidupmu, menyatakan segala kebenaran. Lihat yang masih bertunduk kepada Yahweh. Doakan mereka, lakukan yang terbaik, pandang Dia, uji rohmu dan katakan, Yahweh, jika Engkau lihat sesuatu yang salah dalam hidupku, mari Roh Kudus penuhi aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ada yang tersembunyi bagimu. Kau yang Maha tahu dan melihat hidupku. Teruskan.
Saudara mungkin orang akan bertanya di hidup saudara. Saudara mungkin orang akan bertanya, apa gini sih? Bukan hidupmu di hadapan aku. Semakin bersungguh-sungguh memiliki persekutuan pribadi dengan Dia. Sementara kau bekerja, berbicara dengan Dia. Yahweh, pekerjaan ini terlalu berat bagiku. Yahweh, pekerjaan ini begitu menguras konsentrasiku. Yahweh, aku gak sanggup menyelesaikannya. Yahweh, aku bersyukur untuk setiap hal yang kau percayakan dalam hidupku. Saudara, latih roh kita untuk selalu lindungi dengan Dia. Yahweh, Dia memfitnahku. Yahweh, aku tahu aku salah. Yahweh, aku tahu aku harus dibenari dalam hal ini. Yahweh, ampuni aku. Yahweh, bawa hidupku. Yahweh, buka jalan, buka pintu-pintu yang tertutup ini. Saudara, saat kita berdoa, bukan hanya saat kita menutup mata melipat tangan, menduduk, memperkatakan kepada Dia. 24 jam dalam sehari, Dia adalah kehidupan doamu dan kehidupan doaku. Kita harus latih sikap seperti ini. Kita punya banyak teladan di dalam kitab suci ini. Bagaimana kita harus hidup di hadapan Dia. Pagi ini, ingat. Setiap kali kita melihat pembelaan dalam hidup kita, setiap kali kita mengingat pelangi itu terlihat dalam hidup kita, setiap kali itu kita diingatkan bahwa Yahweh telah berjanji Dia tidak akan membinasakan hidupmu. Itu sebabnya tidak ada alasan kita untuk mengkhawatirkan hidup kita. Aku akan tetap makan, aku akan tetap dipelihara, aku akan tetap dijaga, sebabnya aku tidak perlu akal-akalan. Kalau aku bangun pagi, aku harus mandi, aku harus kerja, aku harus berkomuniti, aku harus melakukan apa yang aku kerjakan. Ingat, semua yang kita kerjakan merupakan satu ibadah kita dari dunia. Ini teman-teman saudara untuk melihat setiap pelan di sepanjang kehidupan kita. Kita akan berkata, amin. Engkau yang luar biasa. Setiap hari menghadirkan pelangi dalam hidupku. Engkau mengingat perjanjian-Mu. Aku berkata perjanjian. Pribadi yang seperti ini, pribadi yang selalu mengingat perjanjian antara dia dan Dia, adalah pribadi yang terus menghidup sungguh-sungguhnya. Akan diingatkan bahwa setiap sabat Dia memberkati aku. Segala pekerjaan tanganku akan diberkatinya. Aku akan diangkat dan menjadi bangsa yang kudus. Dia akan memberikan aku berkat kepala dan bukan ekor. Dia akan memberikan aku otoritas untuk meminjamkan dan bukan meminjam. Saudara, itu proses. Tapi setiap kali kita melakukan segala sesuatu dalam hidup kita dengan mengingat perjanjian pelangi, saudara dan saya akan diteguhkan terus berjalan di dalam kebenaran firman. Keluaran 19 ayat ini. Kita akan membaca kembali ayat ini sebelum pengajaran pagi ini kita tutup. Keluaran 19 kita mulai dari ayat 4 sampai ke 6. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah melihat apa yang telah kuperbuat terhadap Mesir, dan aku menopang kamu di atas sayap Raja Wali dan membawamu kepadaku. Dan sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mau mendengarkan suaraku dan memegang perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku atas segala bangsa, sebab seluruh bumi ini milikku, dan kamu akan menjadi imamat rajani bagiku.
dan bangsa yang kudus. Inilah firman yang harus engkau sampaikan kepada Bani Israel. Saudara, dengan baik-baik, mari buka telinga kita, baik-baik di hadapan Yahweh. Izinkan suara ini terdengar jelas di dalam telinga kita, bahkan telinga hati kita, telinga roh kita. Barang siapa yang memelihara perjanjiannya dengan Yahweh, mengingat perjanjian pelangi, dia sudah mati di kayu salib, dia tidak akan pernah membinasakan kita. Itu sebabnya kita tidak perlu takut, kita nggak perlu akal-akalan, kita nggak perlu macam-macam, kita hanya melakukan bagian kita. Oh, aku ada di sini sebagai istri. Aku mau mengasihi Tuhanku, suamiku dan anakku. Aku sebagai suami, aku mau mengasihi istriku dan anak-anakku. Aku mau belajar mengasihi Tuhanku. Oh, aku sebagai seorang pekerja, aku ada di sini. Oh, Yahweh kasihnya aku pekerjaan. Aku mau kerja sebaik-baiknya. Aku mau berkomunitas sebaik-baiknya. Aku mau menghormati segala orang tanpa aku dikebiri untuk menyatakan kebenarannya. Dia mau dengar, itu urusan. Dia nggak mau dengar, tinggal serahin sama Yahweh. Yang penting aku sampaikan kebenaran. Yang penting aku hidup di dalam kebenaran. Kita di dalam posisi kita dibantu. Kita menerima bantuan itu dengan rendah hati. Di posisi dia mengangkat hidup kita, kita mulai menjadi posisi orang yang harus membantu. Kita jangan bilang, ya sekarang saya harus berbagi. Kita harus menjadi orang yang memiliki dedikasi. Dan ketika Yahweh melihat hidup kita, dia tersenyum melihat kita. Dia bilang, oh, aku pakai. Aku gak menyesal. Aku gak menyesal. Saudara mau baca di Kejadian 6 ayat 6, Yahweh bilang, aku menyesal menjadikan manusia. Aku ciptakan dia seturut dengan citra kemuliaanku. Kejadian 6 ayat 6. Yahweh menyesal bahwa dia telah menjadikan manusia di bumi, dan itu telah memilukan hatinya. Yang baik-baik bagi ini, jangan buat dia pernah menyesal telah menciptakan saya dan saudara. Jangan buat dia pernah menyesal telah menyelamatkan saya dan saudara. Jangan pernah membuat dia menyesal telah memberkati kehidupan saya dan saudara. Jangan buat dia penuh hatinya. Bagi ini, buat dia dikasih komitmen perbaharui komitmen kita. Yahweh, tolong aku, penuhi aku dengan rohmu, sehingga apapun yang aku kerjakan, aku tidak akan pernah mendapatkan penyesalan memberkati hidupku. Engkau tidak pernah menyesal untuk mengangkat hidupku. Engkau tidak pernah menyesal. Engkau memulihkan dan menyelamatkan hidupku.